Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit tanggapan saya dari penjelasan dan pencerahan yang sudah diberikan oleh Ustadz terhadap kami. Jadi Ustadz, ada hal yang sangat menarik yang saya kutip dari beberapa penjelasan Ustadz. Salah satunya itu dari analogi sederhana tentang berutang. Dan kita analogikan apa berutang itu kita samakan dengan kita hidup berutang kepada Allah dari segi beribadah kita kepadanya. Jadi selama saya menjalani hidup selama ini Ustadz, dalam beragama, saya memang merasakan rasa takut untuk kembali ke Tuhan, rasa takut akan meninggal, tapi saya tidak sadar rasa sakit itu muncul dari mana. Tapi setelah penjelasan yang Ustadz berikan, sekarang saya sudah paham dan tercerahkan bahwasanya rasa takut yang selama ini saya alami itu berasal dari utang saya terhadap Allah yang belum saya lunasi. Jadi insya Allah ke depannya dari ceramah Ustadz ini insya Allah saya akan mulai untuk memperbaiki diri untuk segera melunasi semua utang-utang yang ibadah saya terhadap Tuhan agar ke depannya nafsul mutmainnah yang kita damba-dambakan dapat tercapai. Saya pikir itu Ustadz. Oke, tanya. Baik, dari penjelasan Ustadz tentang perihal agama atau Tuhan, ada satu hal yang ingin saya pertanyakan Ustadz yang selama ini menjadi pemikiran bagi diri saya dan bagi orang-orang yang telah saya dengarkan penjelasannya. Yang pertama adalah tentang keyakinan Ustadz. Maksudnya tentang keyakinan. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita curahkan keyakinan kita kepada Allah, mengapa kehidupan kita tidak sama seperti ketika kita jauh dari Allah? Dalam artian seperti ini Ustaz. Ada orang ketika jauh dari Allah tidak taat terhadap perintahnya Allah Ta'ala, kehidupannya sangat baik, kehidupannya banyak, maksudnya banyak rezekinya yang datang, tidak ada ujian dan cobaan. Dan ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah, banyak ujian dan cobaan yang datang kepada dia, sehingga dia dalam hatinya mengatakan, apakah ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ada orang yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan akan diberikan oleh Allah, akan tetapi ada orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, malahan ya ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua Ustaz, tentang perihal takdir, yang dimana takdir saya sudah dijelaskan yang pernah saya dengarkan bahwasanya sebuah takdirnya seorang hamba umat manusia itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum Allah hadirkan di muka bumi ini. Dalam artian seperti itu Ustaz. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, bahwasanya takdir itu, apakah takdir itu sudah ditentukan oleh Allah ketika ada seorang hamba yang tidak sholat, yang selalu melakukan kemaksiatan. Apakah takdir itulah yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai seorang hambanya yang di muka bumi ini Ustaz? Sekian dan terima kasih Ustaz. Baik, anak-anakku yang saya muliakan, kita pertanyaan yang kedua saja dulu ya, tentang takdir. Jadi jangan salah kita memahami takdir, bahwa segala sesuatu memang telah Allah tunjukkan jalannya. Bahkan Allah katakan, wahadainahun najdain, aku telah tunjukkan kepadamu dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Itulah ketentuan Allah. Jadi kalau Anda meniti jalan-jalan ke surga, Anda pasti sampai ke surga. Tidak mungkin Anda sampai ke surga kalau jalan yang Anda tempuh menuju ke neraka. Saya kasih contoh, misalnya kita berada di Makassar ini. Kalau Anda mau ke Bulukumba, bagaimana caranya? Tentu Anda melewati jalan menuju ke Bulukumba, naik kendaraan menuju ke Bulukumba, pasti sampai di Bulukumba. Anda pasti melewati misalnya Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sampai ke Bulukumba. Tidak mungkin Anda sampai ke Bulukumba kalau jalannya Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, Polmas, Majene, Mamuju. Bagaimana mungkin? Itu logika, ya. Kalau Anda mau ke surga, tempuhlah jalan-jalan menuju ke surga. Apakah jalan ke surga itu? Itulah ketaatan kepada Allah. Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, Anda baca Quran, Anda zikir, Anda tahajud, Anda duha.
selama Anda melewati jalan-jalan ini, insya Allah Anda akan sampai ke surga. Mustahil Anda sampai ke surga, salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, baca Quran tidak. Jadi itulah yang disebut dengan Allah sudah takdirkan itu, jalan-jalan menuju kepada sesuatu. Kemudian tadi itu agama ini kan dikatakan oleh Allah, takdir itu adalah gaib. Takdir itu adalah gaib. Nanti orang tahu bahwa itu takdir kalau sudah terjadi. Jadi selama kita ini dalam hidup mengikuti jalan-jalan kebaikan, insya Allah akhirnya pasti kebaikan. Yang kita sampaikan tadi itu bahwa aturan itu ada dua, ya aturan ada dua. Yang pertama adalah perintah yang harus dikerjakan, yang kedua larangan yang harus ditinggalkan. Nah, perintah yang paling tinggi nilainya ini adalah salat. Salat ini bukan ibadah biasa, ibadah inti. Pertama, salat ini satu-satunya ibadah yang diterima di langit. Kita lihat kalau ada perintah dari presiden misalnya ke wali kota, kalau perintah itu tidak penting paling dikirim lewat WA, SMS. Tapi kalau tingkat kepentingannya sudah agak lebih tinggi, itu mungkin video call atau telepon langsung itu. Tapi kalau satu perintah nggak bisa ditawar-tawar, pasti presiden katakan, wali kota Makassar, kau terbang ke Jakarta, temui sana di Istana Negara, ada sesuatu yang saya memberikan. Beginilah posisinya sholat. Di sholat itu perintah yang luar biasa, Allah tidak main-main. Biasanya kalau perintah puasa dan lain sebagainya, Allah kirim Jibril sampaikan kepada Muhammad. Khusus untuk salat, Allah katakan jemput kekasihku Muhammad, antar dia ke langit, jumpa dengan saya untuk memberikan ini perintah. Begitu hebatnya itu perintah, salat itu. Satu-satunya ibadah yang diterima di langit. Yang kedua, salat ini satu-satunya ibadah yang kita lihat dalam kenyataan, tidak ada yang bisa kerjakan, kecuali manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat, pernah lihat sapi salat? Jangan kau ribut, saya punya ayam lagi sholat. Nggak ada. Yang bisa sholat hanya manusia. Binatang tidak bisa, tumbuh-tumbuhan tidak bisa, burung-burung tidak bisa. Nggak ada yang bisa kerjakan sholat. Jadi sholat itu ibadah inti manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Nggak ada yang bisa kerjakan hanya manusia. Inilah ibadah inti. Sehingga dalam ayat dikatakan, aku menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Kalau manusia tidak salat, berarti manusia itu menyalahi tujuan penciptaannya. Disinilah pentingnya ini kita pahami itu salat itu. Dia adalah ibadah inti. Makanya sumber kebahagiaan. Orang katakan kan salat itu tiangnya agama, Kang. Apa yang dimaksud tiang? Kalau satu bangunan tidak ada tiangnya, datang angin hancur itu. Jadi kalau orang tidak kuat salatnya dalam kehidupan, sedikit saja persoalan dunia, dia sudah hancur. Tapi kalau orang betul-betul menjaga sholatnya, maka orang itu akan tegar menghadapi kehidupan. Dan bahkan bisa kita katakan bahwa sejauh mana kedudukan kita di hadapan Allah, itu berbanding lurus dengan sejauh mana kita memelihara sholat dalam kehidupan. Jadi ketika Anda menganggap sholat ini sebagai ibadah inti, sejauh mana Anda menganggap sholat itu sebagai ibadah yang luar biasa, maka begitu juga lah kedudukan kita di hadapan Allah. Bagaimana kedudukan salat dalam hati-hati kita, begitulah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Kemudian kedua larangan. Larangan Allah banyak sekali, tapi saya di mana-mana sudah mengatakan ada larangan yang mudah sekali dilanggar orang. Bukan berzina, bukan berjudi, bukan minum khamar. Minum khamar itu sembunyi-sembunyi itu. Berjudi juga butuh proses, berzina juga. Tetapi yang namanya ada satu larangan, orang gampang sekali. Itu yang disebut dengan dusta. Di mana-mana orang bisa berbohong, gampang sekali orang berbohong. Dan bahkan ada orang pusing kalau tidak berbohong. Ya, kenapa pusing? Enggak berbohong Kak ini. Jadi dusta ini, dan ini adalah sumber malapetaka, Nak. Ada dua. Jadi makanya saya biasa nasihatnya sederhana, kalau Anda mau enak sampai ke surga, jaga ini dua. Yang pertama, jaga sholat.
Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Coba kalau sholat Anda kerjakan dengan baik. Coba saya biasa kasih contoh begini. Ambil satu keluarga. Kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pentingnya sholat. Begitupun juga dusta. Ambil satu keluarga, kalau suami tidak bohong kepada istrinya, istri tidak dustai suaminya, orang tua tidak bohong kepada anak, anak-anak tidak dusta kepada orang tuanya. Saya yakin keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, itu hubungannya dengan pertanyaan pertama itu. Kok ada orang taat kepada Allah, salat misalnya, kemudian kehidupannya pas-pasan, bahkan di bawah standar. Perlu dipahami bahwa salat itu bukan kita kerjakan untuk dapat dunia. Kita kerjakan itu karena itu adalah ketaatan kepada Allah. Persoalan dunia itu lain persoalan. Saya biasa katakan bahwa karena kita ini hidup di dunia, manusia itu kan makhluk akhirat. Kita hidup di akhirat. Yang diusahakan itu sorga. Kalau Anda tidak usahakan sorga, pasti neraka itu. Nah, jadi yang kita usahakan itu adalah sorga. Sama dengan kehidupan kita. Neraka itu sudah pasti, nak. Yang tidak pasti itu sorga. Maka sorgalah yang akan diusahakan. Sama dengan miskin tadi. Miskin itu, saya berusaha ustaz miskin. Orang bodoh itu. Yang diusahakan kaya. Dan kalau Anda tidak berusaha kaya, pasti Anda miskin. Sama dengan pintar ya. Anda belajar. Yang diusahakan itu pintar. Yang bodoh sudah pasti. Ya. Jadi kalau Anda tidak berusaha jadi pintar, pasti Anda bodoh. Ya. Anda tidak berusaha kaya, bagaimana mempunyai harta? Anda tidak berusaha untuk ke surga, bagaimana Anda sampai ke surga? Jadi yang diusahakan itu yang baik, surga, pintar, kaya. Dan ini ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk dunia. Anda tidak yakin bahwa sholat satu kali, jangankan sholat wajib, sholat sunat saja, 2 rakaat. Apa kata Nabi? Lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kau tahu dunia? Samata nggak ada artinya. Kau lihat, kau cari peta di peta dunia, mana samata? Nggak ada itu. Tak ada itu. Nah kalau Anda sholat 2 rakaat, sholat sunat lagi, lebih baik daripada dunia. Yang mengucapkan kata-kata ini bukan saya, bukan manusia seperti kita yang sering bohong. Manusia yang sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, tidak pernah keluar kata dusta dari mulutnya. Inilah yang mengucapkan sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia. Masa Anda tidak percaya? Maka sebenarnya ini itu tadi bahwa kalau kebahagiaan itu nak bukan di harta. Kebahagiaan itu bukan di harta, bukan di pangkat. Kebahagiaan itu pada ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa ini akan datang biar bagaimana banyaknya uangnya orang, tapi kalau hatinya gelisah, nggak ada ketenangan. Biar tinggi pangkatnya, tapi hatinya gelisah, nggak mungkin. Orang itu bisa bahagia kalau hatinya tenang. Nah sekarang apa yang bisa membuat kita hati tenang? Inilah yang disebut dengan zikir. Ayatnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Nah bagaimana menenangkan jiwa? Kita ikuti episode selanjutnya. Silakan matikan. Apa-apa.